Astaga, itu cabai hijaunya digoreng barbar banget. Masih dituang lagi. Ada yang tahu ini kuliner apa? Di mana ada yang barbar, di situ Mimin harus nyamperin. Kayak kuliner yang satu ini nih, ayam penyet cabai hijau Asipin. Gara-gara teman-teman food vlogger pada cobain, Mimin jadi penasaran juga. Siapa sangka kan di daerah Mall Grand Indonesia ada kuliner sebarbar ini, guys. Jadi pertama cabai hijaunya digoreng dulu, terus diperesin jeruk limau dan diulek bareng bawang putih. BTW ini ulek-uleknya gede banget, guys, mendukung kebarbaran si abangnya nih. Nah, ini ayamnya udah digoreng, terus dipenyet dan di atasnya dikasih sambal hijau. Udah sesimpel itu, tapi yang ngantri rame banget sampai ada nomor antreannya loh. Mimin kaget dong, ayamnya seempuk ini, guys, gampang lepas dari tulangnya. Dan emang sambal hijaunya ini enak pol, nggak ada obat. Sambal hijaunya tuh gurih dan pedesnya nampol. Bener-bener sambal hijau terenak yang pernah Mimin makan. Kalian udah pernah cobain belum? Zaman udah kayak gini, kita masih bisa beli makanan harganya cuma 10.000 loh, guys. Wah, kalau cuma 10 ribuan sih mending beli di sini ya daripada masak di rumah. Catet ya, namanya tuh Nanda Rasa. Ini tuh lokasinya di Gading Serpong, guys. Tempatnya sederhana, ada ruangan indoor, lesehan, dan outdoor. First impression Mimin sih tempatnya tuh bersih banget dan juga homey, sesuai sama masakan yang dijual di sini, guys. Khas Nusantara dan cita rasanya rumahan. Pertama Mimin cobain sop iga dan soto betawinya. Soto betawinya creamy banget pakai kuah susu campur santan. Sop iganya ini ngaldu banget, guys, pakai potongan tomat yang bikin seger. Iganya tuh langsung pasrah kayak gini loh pas digigit, empuk banget, guys. Kalau biasanya nemuin snack platter kentang dan sosis, di sini tuh beda, guys. Gorengan yang Indonesia banget. Ada tahu isi, tempe, lengkap sama rawit ijo dan juga sambal. Sederhana ya, tapi ini tuh nikmat banget. Terus tempe mendoannya ini Mimin suka, guys, gede, lebar dan leto. Makannya pakai kecap. Wah, mantep banget. Katanya aneka bakar-bakarannya ini yang paling recommended, guys. Ada sate marangi dan ayam bakar. Mimin makannya pakai nasi, cah kangkung dan juga sambal. Sambalnya mantep nih, pedes manis. Terus kangkungnya kres-kres masih smoky. Sate maranginya full daging, nggak pakai lemak. Enak banget, guys. Ini yang katanya best seller, guys, ayam bakar. Mimin pakein sambal mentahnya dan ini tuh ayamnya lembut banget. Smokinya dapet dan bumbunya ngeresep banget. Penutupnya sempurna banget nih. Ada es teler dan es campur, guys. Mau ngewedang yang tradisional juga ada dong. Emang bener ya, masakan Indonesia tuh nggak ada lawan. Apalagi di Nanda Rasa ini. Yuk, guys, cobain. Orang-orang pada kenapa sih ini tuh nasi goreng tapi juga dibakar? Jadi ini tuh nasi goreng atau nasi bakar ya? Kasian juga, jadi beras ini nggak cukup dijadiin nasi, ternyata masih digoreng jadi nasi goreng terus dibakar. Dan ternyata masakan sejelimet itu banyak banget yang suka. Jadi penasaran sama nasi goreng bakarnya? Cobain dulu yang cakalang fufu. Wah, cakalangnya tuh pedes. Terus nasinya kan digoreng terus dibakar, jadi aroma smokinya makin menjadi-jadi. Terus yang ini lauknya pakai sei mata, guys. Basic nasi gorengnya tuh nasi bakar kemangi gitu loh. Bumbunya medok banget. Terus sei sapi sambal matanya ini juga mantep, guys. Ada lagi juga yang nasi goreng bakar ayam taliwang. Ayamnya tuh disuir-suir tebel ya, dan ini tuh lebih pedes karena pakai bumbu taliwang. Ditambah lagi penyajiannya tuh pakai daun, guys, jadi makin beraroma. Jujur ya, ini tuh cara makan nasi goreng terenak yang pernah Mimin coba. Nah, seporsinya tuh udah lengkap sama tahu tempe, lalap sayur, dan pastinya kerupuk. Gak heran ya kalau nasi gorengnya seenak ini, soalnya ini tuh nasi gorengnya The People's Cafe. Mereka tuh emang jagonya nasi goreng ya, guys. Udah next level. Ini sih sekte baru nasi goreng yang wajib kalian cobain. Kalau mau belajar makan makanan India, yang paling cocok ya nasi kandar ini nih. Walaupun orangnya kelihatan barbar dan tumpeh-tumpeh nuangin kuahnya, tapi dijamin bersih dan higienis banget kalau di sini. Abangnya jualin makanan kayak sambil goyang ya, lihai banget. Nah, katanya nasi kandar ini nih yang jadi favoritnya warga se-Malaysia. Namanya nasi kandar Sulaiman. Mereka buka dari pagi dan sorean dikit pasti udah ludes. Tempatnya pasti sesek penuh sama orang-orang India dan Melayu. Dari nasi dan lauk-lauknya aja meriah dan gede-gede banget. Ini abang-abangnya dari pagi gak berhenti-berhenti, tangannya jualin orang-orang saking ramenya. Terus kalian juga bisa pesen dengan porsi sejumbo ini. Buset, orang India lambungnya kuat ya, sekali makan bisa sebanyak ini. Tuh, segini banyaknya kalau orang India yang makan. Tapi Mimin pesen porsi yang normal aja udah cukup deh. Dan pastinya pakai kuah sampai banjir-banjir dong. Mimin pesen pakai ayam goreng bumbu bawang bombay yang cita rasanya tuh gurih dan ada manis-manisnya gitu. Gak lupa pesen sayur dong biar pencernaannya lancar. Mimin tahu sih kenapa orang lokal suka nasi kandar di sini. Bumbu rempahnya tuh kuat dan nendang banget. Kalau lagi di Pineng kalian wajib samperin ya.
Makan sambil healing lihat sunset tapi budgetnya cuma 5.000 aja. Emang bisa? Bisa lah kalau di Jogja. Tuh guys, harga makanannya mulai 5.000 doang. Cuman Jogja sih yang bisa kayak gini. Jadi Mimin tuh lagi di Bukit Syoka yang lagi hits banget di sini. Tempatnya emang tinggi, jadi kita bisa lihat pemandangan pantai Parangtritis, bukit-bukit dan sunset dari sini guys. Kalau datang pas siang sih enak ya, bisa pilih tempat duduk sesuai yang kalian mau. Nah kalau udah menjelang sore, rame pol. Tapi viewnya secantik ini loh guys. Mimin saranin pilih tempat yang paling tinggi biar maksimal nikmatin sunsetnya. Yang paling epic sih makanannya guys. Masa Indomie pakai telur kayak gini cuma 10.000? Daerah wisata loh ini. Terus ini ada tempe mendoan dapat 5 biji cuma 5.000. Dapat sambal kecapnya juga. Parah sih, tempe mendoannya juga enak cuy, gurih. Nah kalau pisang gorengnya ini 10.000 dapat 3 biji gede-gede. Tapi buah pisangnya manis banget. Makanya sambil memandang sunset yang syahdu. Kalau ke Jogja harus banget ke Bukit Syoka. Piring segede itu sampai diangkat 3 orang loh saking beratnya. Ternyata teteh-teteh ini tuh lagi bikin jalangkote. Ini tuh jalangkote otentik pertama yang udah legend di Bandung. Mereka tuh bikinnya dari nol dan homemade ya guys. Belusukan sampai ke Gang Buntu cuma demi nyamperin kuliner Makassar yang ada di Bandung ini guys. Namanya Kudapan Nyonyaan. Lokasinya di Gang Buntu tapi Google Maps-nya tepat kok. Wah, tempatnya homey banget ya. Biasanya orang-orang tuh pesen dalam jumlah yang banyak tapi juga bisa dine in di sini. Tuh lihat Mimin pesen sebanyak ini dong. Jalangkotenya gendut-gendut, masih anget. Cara makan yang bener tuh dituangin saus asam manisnya di dalam kayak gini guys. Beneran emang enak banget sih jalangkotenya. Terus Mimin pesen risol, ada yang pedes dan original. Kulit risolnya tipis dan isian ragutnya ini gurih. Lumpianya juga harus kalian coba guys, pakai saus kental yang manis. Teksturnya crunchy dan makannya tuh pakai acar timun. Lanjut ke makanan beratnya yang khas Makassar ya. Ini tuh nyuknyang. Nyuknyang tuh kayak bakso gitu ya, dan makannya pakai buras guys. Kuahnya ngaldu dan makan pakai buras jadi makin gurih. Tapi Mimin paling suka tuh sama bakso gorengnya ini ya. Teksturnya tuh chewy tapi juga keras di luar. Soal coto Makassar, Mimin jamin di sini yang paling otentik. Kuahnya berempah banget, keruh dan teksturnya kental kayak gini loh guys. Bahkan ada nasi campur khas Makassar yang susah banget ditemuin di Bandung. Sedep banget lagi semua kondimennya. Terwajib pesen es pisang hijaunya ini guys. Paling otentik, paling asli, berasa banget bau pandannya. Dan sirupnya tuh pakai sirup DHT yang dibawa langsung dari Makassar. Biasanya orang-orang juga pesen sus buat dibawa pulang. Dan ada yang baru, roti maros dengan isian selai kaya yang legit. Minumnya kombucha yang adem di tenggorokan. Ini sih hidden gem yang wajib kalian samperin ya guys. Gak perlu dijelasin lagi, udah kelihatan kan dari masakan sampai ibunya ini Madura banget. Iya, ini tuh yang disebut nasi campurnya orang Madura asli guys. Bukannya tengah malam sampai pagi. Mimin aja jam 2 pagi loh kesini. Dan harus belusukan di gang perbatasan Madura dan Surabaya demi nasi Madura Bu Maliha ini guys. Orang-orang pada gak tidur loh jam segini, malah makan. Jadi ini tuh nasi Bali khas Madura. Nah lo bingung kan, Bali itu maksudnya bumbu merah guys. Ada Bali telur, Bali daging, Bali tongkol, krengsengan, mie, dan bisa pakai lauk, ayam, dan bebek. Nah ini nih Bu Malihanya sendiri yang jualin tiap hari. Madura banget ya. Harganya tuh murah banget guys, mulai 10 ribuan aja per porsi. Tergantung lauk apa yang kalian pilih. Kalau Mimin sih kalap mata banget ya, jadi pilih ini dan itu. Sampai jadi sepenuh ini dong piring Mimin. Sesuap ada Bali tongkol dan minyak. Wah gila guys, ini tuh enak banget. Kenapa bumbunya bisa seenak ini ya? Gurih, berminyak, nikmat banget pokoknya. Mimin makannya sampai geleng-geleng guys, saking enaknya. Terus telurnya ini juga dimasak sampai mateng. Jadi pas dimakan teksturnya tuh pulen banget. Pentingnya berteman sama orang Madura tuh gini guys, karena masakan mereka tuh ajaib, sedep banget. Kalian yang penasaran, yuk cobain. Udah digoreng dengan teknik deep frying, ayam goreng ini tuh warnanya tetap merah. Bahkan pas Mimin gigit ayamnya, sampai ke dalam dagingnya warnanya merah loh guys. Jadi ini nih yang jual ayam berwarna merah itu, ayam ponggol. Warnanya tuh merah karena ayamnya dimarinasi smoked paprika powder. Jadi ini tuh ayam goreng ala Malaysia guys. Jangan-jangan ayam diupin-ipin kayak gini juga ya. Mimin salfok deh, sekali goreng bisa sebanyak itu loh ayamnya. Dan makannya ini pakai nasi lemak yang warnanya biru guys. Kenapa warnanya harus biru ya? Suasananya ini Mimin kayak berasa di Malaysia gitu. Otentik banget masakannya. Semuanya digoreng-goreng dadakan. Jadi pas nyampe ke meja kita tuh masih panas guys. Mantep banget. Gak heran juga kalau tempat mereka tuh selalu rame orang makan guys. Nah kalian bisa pilih-pilih tuh paketnya. Kayak ini nih, ponggol pas. Ada nasi, tahu, tempe, sambal, dan ayam goreng rempah pastinya. Tuh gede banget loh ini ayamnya. Bumbunya berempah banget sampai ke dalam-dalam guys. Kalau mau yang lebih komplit lagi, pesen yang ponggol gokil. Ada tambahan telur ceplok
lemaknya. Nah, yang Mimin suka sambal mereka ini persis banget kayak yang Mimin makan di Malaysia. Pedesnya nampak. Terus tekstur ayamnya ini luarnya garing tapi dalam dagingnya tuh juicy banget. Oh ya, setiap paketnya udah datang sama ST juga ya. Jangan lupa pesen filet ayam dan tahu lada garam, terus kulit merah dan ceker merah. Buset, penuh banget ya piring Mimin. Orang Malaysia pun kalau makan ini pasti bilang enak guys. Terus cekernya ini boneless loh, jadi langsung hap aja. Beuh, nikmat banget. Ayam ponggol ini wajib kalian cobain pokoknya. Bakso dengan lemak dan tulang paling menggiurkan. Siapa coba yang tahan guys lihat lemak sapi? Ya ampun, kelumur-kelumur kayak gini loh. Dan lemaknya ini gratis, bisa kalian ambil sepuasnya. Kalau kalian tahu rumah sambal Seruit, nah mereka sekarang tuh punya bakso Arya 91 ini nih guys. Bakso ini mah udah langganan Mimin dari dulu. Kaldunya aja pakai tulang dan lemak sapi sebanyak ini loh. Dan menurut Mimin, bakso di sini tuh yang paling murah dan paling berdaging deh di Jakarta. Enaknya lagi kalau di sini ambil lemak sapi sepuasnya gratis. Jadi gak usah sungkan-sungkan guys kalau mau nambah lemak sapinya. Wah, ini pecinta lemak sapi pasti seneng ya. Walaupun ukuran baksonya gak gede, tapi komposisi dagingnya tuh banyak banget guys. Berasa banget daging sapinya. Tumplekin aja lah sambelnya sampai habis. Tuh lemaknya guys, kelumur-kelumur masuk mulut. Dan anehnya walaupun banyak lemak, ini tuh gak amis sama sekali loh. Buset, tapi ini sambelnya pedes banget guys. Tambahin saus dan kecap aja deh. Bayangin deh betapa nikmatnya makan bakso pakai lemak sapi semelimpah ini. Udah gitu kuahnya juga ngaldu dan gurih banget. Dan kalau kalian kesini ada RSS alias Ropang Suka-Suka. Bisa pesen aneka Indomie pakai topping. Terus pisang bakar di sini legit banget ya. Kalau kasih topping coklat dan kejunya tuh melimpah banget. Dan ini rotinya tuh dipanggang sampai keras-keras gitu loh guys. Yuk kalian cobain juga. Lokasinya tuh di Jembatan 5 persis sebelah Erafon. Kalian pasti punya seafood jagoan masing-masing kan? Nah, tapi kalau buat Mimin, ini yang nomor 1 guys. Tuh lihat kepitingnya. Jangan khawatir sama gigi Mimin guys, karena kepiting ini tuh banyak banget dagingnya. Berdaging banget sampai ada telurnya. Masih inget kan sama Seafood One yang ada di Jalan Alternatif Cibubur? Nah, sekarang mereka buka cabang baru lagi di Fresh Market Cibubur. Terbukti enak karena baru buka aja serame ini. Masaknya bener nih, pakai api yang tinggi. Dan itu yang bikin aromanya sampai kemana-mana guys. Asli ini bikin lapar banget. Seafoodnya udah pasti seger, hidup, dan meninggoy di hari yang sama. Bestseller mereka tuh kepiting saus padang ini nih guys. Ukurannya nggak terlalu gede, tapi daging kepitingnya padet banget. Makan pakai tumis genjer. Dan setiap kesini Mimin tuh gak pernah skip pesen udang telur asinnya ini nih guys. Ini sambalnya ada wangi kecombrangnya gitu ya. Cocok banget sama tumis genjernya guys. Tuh udangnya jumbo bener. Bumbu telur asinnya juara 1, gak ada tandingan. Ikan kue bakar tuangin sambal kecap. Waduh mantep banget ini guys. Makanya pakai nasi putih anget-anget. Bumbunya tuh ngeresep banget sampai ke dalam. Dan ikannya tuh berasa fresh. Seafood yang lain mah lewat sama Seafood One. Bahkan kalau kalian mesen Chinese food mereka kayak bihun goreng ini, enaknya juga kebangetan loh. Aromanya smoky. Please percaya deh sama Mimin, kalian harus banget cobain Seafood One ini ya.